Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya anak soleh dan soleha? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali di pagi yang cerah ini bersama Abi dalam pelajaran akidah akhlak. Baik, agar dalam belajar ini kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita buka belajar ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita buka bukunya halaman 39 tentang akhlak terpuji. Baik, kita mulai pelajarannya. Kalau minggu kemarin kita membahas tentang akhlak terpuji, rendah hati, dan santun, pada pagi hari ini kita akan membahas akhlak terpuji, ikhlas, kasih sayang, dan taat. Ikhlas adalah melakukan suatu amalan semata-mata iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan keridhoannya. Kita harus ikhlas dalam semua kegiatan yang kita lakukan sehari-hari, baik dalam hal ibadah maupun pergaulan di sekolah dan di rumah. Orang yang ikhlas hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ikhlas juga melakukan suatu perbuatan dengan sukarela tanpa paksaan. Ikhlas merupakan jiwa amalan ibadah. Suatu ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dikerjakan dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat kelima, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, hal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan demikian itulah agama lurus. Orang yang beramal dengan ikhlas tidak akan mengharapkan balasan dari makhluk. Ia berbuat dan beramal hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh perbuatan orang yang ikhlas memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tidak ada maksud lain dalam hati. Dan orang yang ikhlas pula tidak suka menunjukkannya kepada orang lain, tidak merasa megah, tidak sombong, dan tidak mengharapkan pujian. Selanjutnya, akhlak terpuji kasih sayang. Kasih sayang adalah naluri yang dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam hati manusia yang penuh kasih sayang. Anak soleh dan soleha, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berkasih sayang kepada siapa saja, apalagi jika orang yang berada di sekitar kita, seperti keluarga dan saudara-saudara sama muslim. Tentu kita harus berkasih sayang dengan mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man la yarhaminan nasa la yarhamuhullah, muttafaqun alaih. Yang artinya, dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi sesama manusia, maka Allah tidak akan menyayanginya. Hadis rawahu muttafaqun alaih. Jadi, bila kita ingin disayang oleh Allah, maka kita harus menyayangi semua orang. Ada 3 macam kasih sayang dalam kehidupan kita. Yang pertama, kasih sayang saudara kandung atau keluarga. Kasih sayang keluarga antara ayah, ibu, anak, adik, kakak, kakek, nenek, paman,
bibi, dan lainnya. Kasih sayang saudara kandung atau keluarga, kasih sayang ini diikat karena ada hubungan kekerabatan dan keturunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, yang artinya, tidaklah sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis rawahu muttafaqun alaih. Jadi, anak soleh dan soleha harus selalu sayang dengan ayah dan bundanya, dengan adiknya, dengan kakaknya, dan semua keluarganya. Kemudian yang kedua, kasih sayang sesama muslim. Kasih sayang sama muslim adalah kasih sayang yang diikat karena persamaan keyakinan dalam satu agama, yaitu agama Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat ayat 10, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda dalam hadis yang artinya, perumpamaan orang-orang mukmin itu dalam kasih sayang mereka seperti tubuh. Jika satu anggota tubuh merasa sakit, maka anggota tubuh yang lain akan merasakannya juga. Begitulah orang Islam atau orang yang beriman, bila ada saudara sama muslimnya sakit, dia akan merasakan sakit juga. Oleh karenanya kita harus selalu berkasih sayang dengan saudara kita yang seagama, yaitu orang-orang Islam. Kemudian kasih sayang yang ketiga, yaitu kasih sayang sesama manusia. Kasih sayang sama manusia adalah kasih sayang untuk seluruh manusia yang ada di dunia, tanpa membeda-bedakan bangsa, suku, agama, bahasa, warna kulit, dan lainnya. Kita harus saling menyayangi sesama manusia karena perasaan kita sama. Kita diciptakan dari asal yang sama, yaitu tanah. Jadi kita harus saling tolong-menolong selama itu dalam kebaikan. Akhlak terpuji yang terakhir, taat. Taat artinya patuh, menurut, mengerjakan, soleh, dan beribadah. Ada 3 macam bentuk kepatuhan atau taat, yaitu yang pertama, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita mengerjakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Kita diperintahkan sholat, berarti kita harus sholat. Kita disuruh berpuasa di bulan Ramadan, berarti kita harus berpuasa. Kita disuruh menuntut ilmu, berarti kita harus belajar dengan giat. Kita diperintahkan untuk mengaji, berarti kita harus rajin mengaji. Sebagaimana dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati'u rasulah wa ulil amri minkum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah
Rasul dan ulil amri di antara kamu. Quran surah An-Nisa ayat 59. Oleh karenanya kita selalu harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti diperintahkan sholat, kita harus sholat. Diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, berarti kita harus berpuasa. Kita disuruh untuk menuntut ilmu, berarti kita harus belajar yang giat. Kemudian kita dilarang mencuri, maka kita harus meninggalkannya. Kita dilarang oleh Allah berbohong, maka kita tidak boleh sekali-kali untuk berbohong. Kita mengikuti apa yang diperintah Allah dan menjauhi semua apa yang dilarangnya, maka kita akan mendapat pahala dan pahala akan membawa kita ke surga. Tentunya anak-anak Abi yang soleh dan solehah mau bukan masuk surga? Oleh karenanya kita harus selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian taat kepada Rasul Allah. Artinya kita berusaha sepenuh hati untuk meneladani yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita pun meninggalkan segala apa yang dilarang dan dibenci oleh Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat ke-7, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumannya. Taat kepada Rasulullah maksudnya kita selalu meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan kita selalu membekali diri dengan apa-apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Seperti kita minum harus duduk karena Rasulullah SAW melarang kita untuk minum berdiri, maka kita minum duduk. Maka kita akan mendapat pahala dan kita disayang oleh Rasulullah SAW. Baik, kemudian taat kepada pemimpin atau ulil amri. Taat kepada pemimpin artinya kita menurut semua apa yang diatur oleh pemimpin kita. Misalnya presiden memberikan peraturan, maka rakyat harus menaatinya. Ayah memberikan peraturan di rumah, kita harus menaatinya. Kemudian kepala sekolah membuat peraturan di sekolah, maka kita pun harus patuh juga. Kemudian guru membuat peraturan di kelas, maka anak soleh dan soleha pun harus menurutinya. Selama aturan-aturan itu tidak melanggar ketaatan kita kepada Allah dan Rasulullah, maka kita wajib untuk mengikutinya, menurutinya atau menaatinya. Baik, anak soleh dan soleha, kita harus selalu membiasakan berbuat ikhlas agar semua perbuatan-perbuatan yang kita lakukan tidak sia-sia. Kemudian kita selalu menyayangi semua orang agar hidup kita selalu dihiasi dengan akhlak yang terpuji atau akhlak mulia, dan kita juga harus selalu taat kepada Allah dan Rasulullah SAW serta pemimpin kita. Baik anak soleh dan soleha, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Jangan lupa kerjakan modulnya dan ingat jangan tinggalkan sholat 5 waktu dan selalu mengaji, dan semakin rajin belajarnya serta nurut kepada ayah dan bundanya. Abi akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.